Sesuai dengan kontrak perkuliahan bahwa pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan stres dan adaptasi. Mulai dengan yang pertama atau nomor A yaitu pengertian stres. Para ahli psikologi mengemukakan bahwa stres itu adalah stimulus. Stres adalah setiap ketegangan. Sedangkan para dokter yang aktif bergerak dalam penelitian stres mengemukakan bahwa stres itu adalah respon dan stres adalah respon tubuh yang bersifat non-spesifik terhadap setiap tuntutan kebutuhan. Nah, stres itu adalah normal. Kenapa normal? Karena dialami oleh setiap orang, jadi setiap orang pasti mengalami stres berhubungan atau berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi selama masih ada kebutuhan hidup, berarti ada stres ya. Ibaratnya ada Na, ada Cl, ada natrium, ada klorida gitu. Ada stres, ada adaptasi. Ada stres, kebutuhan, ada adaptasi. Dan bahkan stres itu diperlukan. Kenapa stres itu diperlukan? Karena dengan stres itulah bisa memotivasi orang itu termotivasi untuk melakukan kegiatan tugas-tugas kehidupan, bahkan diperlukan untuk mencapai suatu prestasi. Nah, dengan begitu, kapan stres itu berakhir? Stres akan berakhir jika kebutuhan hidup tidak diperlukan lagi. Jadi selama hidup pasti ada kebutuhan hidup, pasti ada stres. Jika sudah mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu bukan stres lagi. Dia udah berkembang menjadi gangguan psikologis, mental yang lebih berat. Yang ketiga itu mati, pasti itu ya. Sudah tidak ada kebutuhan lagi secara material. Nah, oleh karena itu, stres tidak dapat dihindari, hanya bisa dikurangi dengan cara beradaptasi terhadap stresor atau stres itu sendiri. Stres dapat menyebabkan perasaan negatif atau berlawanan dengan apa yang diinginkan atau dapat mengancam kesejahteraan emosional seseorang. Stres dapat mengganggu cara seseorang dalam menilai realitas, menyelesaikan masalah, rasa memiliki, berpikir, dan dalam hubungan interpersonal. Nah, kita sampai pada yang nomor B, yaitu penyebab stres. Jadi penyebab stres itu disebut dengan stresor. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang mengalami stres disebut dengan stresor. Stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan itu disebut stresor. Stresor internal jenisnya ada demam, hamil, nyeri, menopause ya. Kemudian stresor eksternal bisa perubahan suhu, kehilangan, perubahan peran di dalam keluarga, tekanan dari pasangan, dan yang lainnya. Kita sampai pada yang nomor C, yaitu berbagai model stres. Di antaranya satu ada model interaktif. Nah, model interaktif ini adalah pendekatannya kognitif ya, berpikir, menilai, persepsi gitu. Coba lihat berbagai variabel atau kata, kalimat yang ada di dalam kotak masing-masing ya. Pertama ada stresor, sudah jelas. Segala sesuatu yang menyebabkan stres disebut stresor. Kemudian ada short term reaction, reaksi jangka pendek akibat stresor. Ada reaksi jangka pendek. Kemudian bisa menyebabkan eustress, ini adalah stres yang menyenangkan. Stres itu ada yang menyenangkan ya. Kemudian distress, menyusahkan. Sebenarnya menyebut kata stres yang dipergunakan oleh masyarakat maksudnya adalah ini, distress ya. Kemudian ada neutral effect, efeknya netral. Jika terjadi sesuatu, seseorang tertimpa stresor, efeknya netral ya, nggak ngefek gitu ya. Nah, menjadi distress atau efeknya netral atau eustress sangat ditentukan oleh appraisal.
Appraisal itu adalah penilaian, cara pandang. Nah, cara pandang yang pokok atau primer itu kepada stresor itu sendiri. Stresor ini dipandang lunak atau keras, berbahaya atau tidak, dan appraisal sekunder. Appraisal sekunder itu ditujukan kepada stress resistant resource, sumber-sumber ketahanan terhadap stres seperti sumber daya dan dana, ya materi, kemudian harga diri, uang, hubungan, pendidikan, dan seterusnya ya. Jadi sangat ditentukan oleh appraisal seseorang. Bagaimana ia menilai stresor dan resisten resist itu. Apakah ia akan bisa mencapai eustress, distress, atau neutral effect. Khususnya ini. Ini yang paling sering terjadi manakala seseorang tertimpa oleh stresor. Sebenarnya stresor, distress itu ditentukan oleh appraisal. Appraisal primer atau appraisal sekunder. Nomor 2, model stres berdasarkan respon, menghususkan pola respon tertentu. Merupakan model stres yang mendefinisikan stres sebagai respon non-spesifik dari tubuh terhadap setiap tuntutan yang ditimpakan padanya. Ini oleh Hans Schille ya 1976. Ini pengertian stres secara fisiologis. Stres ditunjukkan oleh reaksi fisiologik spesifik, apa yang disebut dengan LAS, Local Adaptation Syndrome, dan GAS, General Adaptation Syndrome, sehingga respon seseorang terhadap stres benar-benar fisiologis dan tidak pernah dimodifikasi yang memungkinkan pengaruh dari kognitif. Menurut Mignett 1989 ya. Nah, dari model stres berdasarkan respon ini tidak memungkinkan seseorang untuk melihat pola perbedaan dalam berespon. Padahal dalam berespon terhadap stres itu setiap orang berbeda. Yang ketiga adalah model stres berdasarkan stimulus, berfokus pada karakteristik yang mengganggu di dalam lingkungan. Fokus asumsinya adalah A. Peristiwa perubahan dalam kehidupan adalah normal dan perubahan itu membutuhkan tipe dan durasi penyesuaian yang sama. B. Individu adalah resipien, penerima pasif dari stres dan persepsinya terhadap peristiwa tidak relevan. C. Setiap orang mempunyai ambang stimulus yang sama dan penyakit dapat terjadi pada setiap tempat setelah ambang tersebut. Nah, riset klasik telah menghasilkan perkembangan dalam penyesuaian sosial yang mengukur efek peristiwa besar dalam kehidupan terhadap penyakit. Nah, ini ada alat ukurnya untuk mengukur peristiwa kehidupan sehari-hari oleh Holmes dan Rahe pada tahun 1976. Yang keempat, model transaksi. Memandang individu dan lingkungan dalam hubungan yang dinamis, resiprokal, saling berhubungan, dan interaktif. Menurut Lazarus dan Pogman pada tahun 1984. Respon perseptual individu berakar dari proses psikologis dan kognitif. Stres berasal dari hubungan individu dan lingkungan. Yang kelima adalah model adaptasi. Didasarkan pada pemahaman bahwa individu mengalami ansietas dan peningkatan stres ketika mereka tidak siap untuk menghadapi situasi yang menegangkan. Ada 4 faktor yang menentukan suatu situasi itu menegangkan atau tidak menurut Mechanic 1962. Yang nomor A itu adalah pengalaman seseorang dengan stres rupa, sistem dukungan, dan persepsi keseluruhan. B. Praktik dan norma kelompok sebaya individu. C. Dampak dari lingkungan sosial dalam membantu individu beradaptasi dengan stresor. Dan D. Sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi stresor. Nah, ada kaitan dengan model interaktif tadi ya. Nah, sampai pada nomor D yaitu gejala stres. Nah, gejala stres ini ada bermacam-macam mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Dan menimpa
berbagai aspek di dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah emosi, mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau moody, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung, dan hilang kendali hingga tampak bingung dan menghindari orang lain. Kemudian dari segi fisik, lemas, pusing, migrain, sakit kepala, tegang, gangguan pencernaan bisa mual, dan diare atau sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk, pilek, gangguan tidur, hasrat seksual bisa menurun atau meningkat, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki, tangan terasa dingin dan berkeringat, mulut kering dan sulit menelan, gangguan menstruasi. Gejala kognitif yang ketiga itu, gejala kognitif sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak tepat. Dari perilaku, tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti nginggit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, nomor E, adaptasi. Tadi kita sudah bahas tentang stres ya. Jadi pokok-pokoknya saja kalau kita mau belajar tentang stres itu ada banyak, sangat banyak ya. Jadi berbagai aspek bisa dipelajari. Kita sampai pada yang nomor E, adaptasi. Adaptasi itu adalah proses berubah pada dimensi fisiologis dan psikososial dalam berespon terhadap stres. Adaptasi fisiologis memungkinkan homeostasis fisiologis. Jadi fungsi adaptasi adalah mempertahankan fungsi tubuh yang optimal. Adaptasi membutuhkan respon aktif dari seluruh individu. Stresor yang menstimulasi adaptasi mungkin berjangka pendek seperti demam atau berjangka panjang seperti paralisis anggota tubuh. Kita sampai pada yang nomor F yaitu dimensi adaptasi. Stres dapat memengaruhi dimensi fisik, perkembangan, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sumber adaptif terdapat dalam setiap dimensi tersebut. Nah, dalam melakukan penilaian terhadap seseorang, hendaknya mempertimbangkan individu secara menyeluruh. Jadi seluruh aspek harus dilihat. Nomor G, respon atau adaptasi terhadap stres. Ketika terjadi stres, seseorang menggunakan energi fisiologis dan psikologisnya untuk berespon dan mengadaptasinya. Respon stres adalah adaptif dan protektif, dan karakteristik dari respon ini adalah hasil dari respon neuroendokrin yang terintegrasi di dalam tubuh kita. Nah, respon fisiologis, riset klasik dari Dr. Hansili 1946-1976 telah mengidentifikasi dua respon fisiologis terhadap stres. Nah, ini yang paling dikenal yaitu LAS, Local Adaptation Syndrome, setempat, dan GAS, General Adaptation Syndrome, menyeluruh. LAS, Local Adaptation Syndrome, adalah respon dari jaringan, organ, atau bagian tubuh terhadap stres karena trauma, penyakit, perubahan fisiologis lainnya. Nah, GAS, General Adaptation Syndrome, itu adalah respon pertahanan menyeluruh atau keseluruhan tubuh terhadap stres. Nanti kita sampai lebih rinci tentang GAS ya. Kemudian LAS. Nah, LAS ini tadi, Local Adaptation Syndrome, menghasilkan respons tempat lokal ya, seperti pembekuan darah, penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya, respon terhadap tekanan. Karakteristik dari LAS, Local Adaptation Syndrome ini, yang sifatnya setempat itu adalah respon yang terjadi adalah setempat. Respon adalah adaptif, diperlukan stresor untuk menstimulasinya. Respon jangka pendek, tidak terus-menerus. Respon restoratif, perubahannya, membantu dalam memulihkan bagian tubuh regional yang terkena.
Nah, ini gas. Setelah LAS ada gas Local Adaptation Syndrome, gas General Adaptation Syndrome. Jadi contoh nyatanya kalau kita menderita faringitis, gatal, nyeri setempat itu LAS, kemudian badan kita menjadi panas karena tidak tertolong, tidak tertangani dengan baik, maka menjadi gas General Adaptation Syndrome, gitu sederhananya ya. Jadi gas itu adalah respon fisiologis keseluruhan tubuh terhadap stres. Terdiri dari reaksi peringatan alarm, reaksi alarm, alarm reaction, kemudian resisten, dan tahap kehabisan tenaga atau pemulihan. Secara rinci dan jelas tentang gas General Adaptation Syndrome diuraikan seperti alur bagan di bawah ini ya, tentang gas. Nah, ini alur dari gas ya, General Adaptation Syndrome yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi masih ingat tadi ada 3 hal di dalam gas itu, reaksi alarm, alarm reaction, resisten, kehabisan tenaga, atau pemulihan. Nah, pada saat reaksi alarm, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Dia akan mempengaruhi hipotalamus, kemudian mempengaruhi hipofisis posterior, meningkatkan ADH, antidiuretik hormon, sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi air dan menurunkan haluaran urine ya. Yang ketiga mempengaruhi hipofisis anterior, peningkatan ACTH, adenocorticotropic hormon, ya, mempengaruhi korteks adrenal, meningkatkan produksi kortisol, meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan katabolisme protein, meningkatkan katabolisme lemak. Kemudian meningkatkan aldosteron, reabsorpsi natrium, reabsorpsi air, dan penurunan haluaran urin, peningkatan ekstraksi kalium. Kemudian sistem saraf simpatis dan medula adrenal, peningkatan epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, ambilan oksigen, gula darah, dan ketajaman mental. Kemudian peningkatan produksi norepinefrin, yaitu meningkatkan aliran darah ke otot skelet, meningkatkan tekanan darah arterial. Nah, sehingga di dalam reaksi alarm ini ada yang disebut dengan fight or flight, melawan atau melarikan diri. Lawan atau melarikan diri ya. Nah, kemudian sampai pada tingkat resisten. Jika pada reaksi alarm ini tubuh kita bagus bekerjanya untuk mengatasi stresor, maka sampai pada resisten yaitu stabilisasi, stabil, kembali seperti semula, kadar hormon kembali normal, aktivitas sistem saraf parasimpatis membuat rileks, tidak tegang lagi kalau alarm ini tegang, kemudian adaptasi terhadap stres. Maka jika resisten yang keempat ini terjadi, maka akan terjadi pemulihan. Pulih ya, segar bugar, sehat. Jika mengalami kendala, tubuh kita sudah tidak kuat untuk menahannya lagi, kehabisan tenaga, akhirnya apa? Akan terjadi peningkatan respon fisiologis seperti yang tampak pada reaksi alarm. Kemudian penurunan kadar energi, penurunan adaptasi fisiologis, dan mengalami kematian, bisa mati. Nah, kalau tadi telah kita bahas tentang respon fisiologis, maka sekarang kita sampai pada respon psikologis. Perilaku adaptif psikologis bisa konstruktif, bisa juga distraktif, membangun atau merusak. Perilaku konstruktif membantu individu menerima tantangan untuk menyelesaikan konflik atau masalahnya. Perilaku distraktif memengaruhi orientasi realitas, kemampuan penyelesaian masalah, dan kepribadian. Nah, perilaku adaptasi psikologis juga disebut sebagai mekanisme coping atau sering orang mengatakan coping. Mekanisme coping dapat berorientasi pada tugas atau task oriented, mencakup penggunaan teknik pemecahan masalah secara langsung untuk menghadapi ancaman tersebut. Dapat juga berorientasi pada mekanisme pertahanan ego yang bertujuan untuk mengatur distres emosional sehingga ada perlindungan bagi individu terhadap ansietas dan stres.
Nah, coping yang berorientasi pada tugas mencakup penggunaan kognitif untuk mengurangi stres, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan. Stuart Sandon, 1991. Menurut secara realistik menghadapi tuntutan secara umumnya perilaku menyerang, menahan diri, dan kompromi. Nah, sudah tadi kita bahas ya. Saya ulang ini supaya lebih dipahami lagi. Tadi sudah kita bahas coping yang berorientasi pada tugas atau task oriented. Dan sekarang coping yang berorientasi pada ego atau sering disebut dengan mekanisme pertahanan ego, ego depend coping ya. Perilaku itu adalah tidak disadari, membantu melindungi perasaan tidak berdaya dan ansietas, terkadang dapat menyimpang dan tidak lagi mampu membantu seseorang dalam menghadapi stresor, dan ada berbagai jenis mekanisme pertahanan ego. Di antaranya adalah rasionalisasi, membuat alasan yang seolah-olah masuk akal, sublimasi mengganti kegagalan dengan pencapaian suatu prestasi, biasanya wanita karir ya, regresi, kembali berperilaku seperti semula, kanak-kanak, supresi, menekan segala sesuatu ke dalam alam bawah sadar kita, proyeksi, menyalahkan orang lain. Ini adalah yang nomor H, manajemen stres. Slide yang terakhir ya. Manajemen stres itu ada berbagai macam, berbagai jenis. Kalau kita baca berbagai literatur itu ya. Nah, saya coba merangkumnya yang sekiranya penting dari manajemen stres itu ada 13 ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami stres atau tertimpa stresor? Yang paling penting itu adalah modifikasi pikiran. Kalau saya sering mengatakan semua berawal dari pikiran dan berakhir di pikiran. Jadi berpikir positif dan optimis, ubahlah cara pandang. Ya, kalau kita negatif, pesimis, selalu memandang negatif, tambah stres dalam diri kita ya. Yang kedua, ya perlu menumbuhkan rasa humor, tertawa. Nah, ada terapi tertawa ya. Kemudian 3, dengan menggunakan pernapasan dalam. Yang keempat itu autosugesti, sugesti diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, supaya bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi ingat bahwa kata-kata kita adalah doa, maka sugesti diri kita dengan autosugesti dengan hal-hal yang baik ya. Biasakan bertoleransi, nah jangan menginginkan semuanya sempurna. Itu hal yang kurang mungkin ya, sangat jauh. Maka bertoleransilah. Yang keenam, asertif, jujur, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Nah, kalau ya oke, tidak dengan alasannya supaya bisa diterima oleh orang lain. Yang nomor 7 itu bicarakan. Kalau kita punya masalah, bicarakan dengan orang lain supaya memperoleh katarsis emosional. Jadi efek lega. Yang kedelapan ini sudah umum, olahraga ya, untuk rileks. 9, rekreasi juga untuk rileks ya. Yang ke-10, manfaatkan dukungan. Support, bisa dukungan sosial, social support, bisa family support, dukungan keluarga, teman, teman kerja, dan sebagainya. Yang ke-11, nah ini, manajemen waktu. Atur waktu dengan baik. Karena kita punya waktu hanya 24 jam dalam sehari. Atur. Ya jangan mengatakan sibuk. Semua orang sibuk ya. Dan mengatur keuangan. Kita harus realistik. Ya jangan berlebihan. Ya sehingga kita bermasalah karena salah dalam mengatur keuangan ya. 12, istirahat dan tidur yang memadai. Nah, ini kebutuhan yang mendasar ya, sangat diperlukan. 13, relaksasi. Nah, ada berbagai teknik relaksasi. Yang paling lazim sudah dikenal itu adalah meditasi, yoga, relaksasi progresif, kemudian ada body scanning, dan berbagai teknik relaksasi lainnya. Nah, demikianlah materi stres dan adaptasi
yang sudah kita bahas bersama tadi. Tugas selanjutnya adalah memberikan komentar, pendapat atau pertanyaan, langsung tulis di YouTube ini, kirim, dan nanti saya akan tanggapi. Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak memungkinkan bisa dibahas di lain kesempatan. Dan untuk lebih memahami ini tentang materi stres adaptasi, bisa dibaca dalam berbagai literatur seperti buku Manajemen Stres yang saya punya bukunya dan saya karang sendiri, diterbitkan oleh Nuha Medika Yogyakarta dan Poltekkes Denpasar ya, dan buku-buku lain yang berkenaan dengan stres adaptasi. Oke, selamat untuk belajar. Semoga menjadi lebih paham adanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan.